Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sebelumnya, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Felicia Trisintani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Dan di sini teman saya Kartika Cintri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami mau mewawancarai Ibu. Sebelumnya, Swastiastu Ibu, mohon izin. Iya. Sebelumnya, karena Ibu telah berkenan meluangkan waktu untuk mewawancara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, meliputi nama lengkap Ibu dan bidang ilmu yang Ibu tekuni saat ini. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk mungkin sharing ya dalam kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelumnya izin, nama saya Putu Puri Chandrayani. Kebetulan untuk bidang keilmuan di sini saya adalah pendidikan agama Hindu dan khususnya terkait tentang etnopedagogi Hindu. Baik, kita masuk ke pertanyaan langsung ya Bu. Iya. Yang pertama, menurut pandangan Ibu, mengapa mahasiswa itu perlu melakukan penulisan tugas akhir dalam bentuk penelitian? Oke. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan penelitian itu sangat penting ya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa di mana kalian harus dituntut untuk berpikir kritis menanggapi suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga ini adalah salah satu bentuk implementasi dari apa yang sudah kalian dapatkan, teori-teori secara teoritis, dan itu nantinya kalian bisa implementasikan dengan baik ketika kalian menyusun sebuah karya ilmiah khususnya penelitian. Nah, dengan melaksanakan penelitian ini kalian akan mencoba untuk berinovasi, artinya dengan permasalahan yang ada dituntut juga untuk berpikir kritis bagaimana kalian bisa untuk memberikan solusi atau menggali beberapa permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga kalian bisa menemukan jawaban secara ilmiah seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Sini mau nanya lagi Bu, saran Ibu dalam menentukan ide atau topik penelitian yang bagi mahasiswa tersebut bagaimana? Oke, sebenarnya kalau kita menentukan ide yang pertama, artinya kita harus mencari dulu permasalahannya. Jadi biasanya kan mahasiswa itu menentukan judul dulu baru menggali permasalahan. Nah, itu salah dalam secara teoritis bagaimana kita menulis karya ilmiah yang baik itu. Artinya di sini adalah bagian kita menentukan mencari permasalahannya dulu dengan menggali beberapa rumusan masalah atau identifikasi masalah. Jadi dengan itu kita bisa menentukan idenya ini mau kalian bawa kemana penelitiannya. Nah, jadi sudah tentu selain dari permasalahan itu kita juga mencari novelty atau kebaruan, karena mungkin ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, artinya yang bisa kalian gunakan sebagai referensi dan kemudian kalian cari kebaruannya seperti itu. Nah, dengan demikian ide atau topik yang kalian gunakan pada saat penelitian ini akan ada kebaruan, urgensi penelitiannya seperti apa dari permasalahan tersebut. Gitu. Ada lagi? Jadi bertanya Bu, bagaimana cara menentukan metodologi penelitian yang baik dan tepat? Menentukan metodologi yang baik dan tepat. Ya. Sebenarnya metodologi yang baik yang tepat itu kan kita berpijak dari rumusan masalah itu. Rumusan masalah, kemudian jenis penelitian atau pendekatan apa yang kita gunakan. Artinya kan ada kuantitatif, ada kualitatif gitu kan. Dan sehingga itu harus koheren dengan apa yang kalian lakukan pada saat nanti penelitian. Jadi baik dari teknik
pengumpulan data, penentuan informan, kemudian juga teknik analisis datanya seperti apa, itu harus sesuai dari rumusan masalah. Jadi dengan itu artinya bisa menentukan langkah atau prosedur pelaksanaan penelitian seperti apa. Terus selanjutnya, mengapa mahasiswa itu perlu melakukan tinjauan pustaka dalam penelitian? Oke, tinjauan pustaka ini seperti apa yang tadi saya sampaikan adalah untuk kalian bisa mengcompare ini maksudnya tinjauan pustaka ini kan ada penelitian relevan yang digunakan, penelitian relevan yang terdahulu, artinya kalian bisa mengcompare kajian atau mengkaji apa persamaan, perbedaan, dan apa kontribusi dari penelitian relevan itu ke penelitian kita, seperti itu. Kalau kajian pustaka ini kan penting ya. Jadi kajian pustaka ini kan meliputi konsep, kemudian teori, dan ini juga sebagai landasan kalian nantinya untuk menjawab rumusan masalah yang nanti kalian akan analisis di bab 4. Jadi kalau misalnya kalian, suatu contoh nih, kalian mengambil penelitian kualitatif. Nah, tinjauan pustaka ini sangat penting sekali bagaimana kalian nantinya pada di hasil pembahasan kalian menyajikan hasil penelitian kalian dengan memperkuat teori-teori yang sudah kalian sajikan di tinjauan pustaka tersebut. Nah, itu sangat penting untuk kalian. Jadi itu sebagai landasan kalian. Dan itu tidak bisa kita jadikan hanya sebagai pajangan. Itu harus relevan dan ada keterkaitannya juga dengan rumusan masalah yang kalian sudah buat tadi. Selanjutnya itu apa saran Ibu tentang dari penelitian tadi untuk mahasiswa yang baru pertama kali mau melakukan penelitian? Oke, mungkin ini bukan saran untuk kalian saja, tapi sebenarnya memang menulis itu agak susah ya. Banyak permasalahan atau ketika orang mau menulis pasti berat sekali bagaimana harus memulai. Jangankan mahasiswa, bahkan saya pun seorang dosen atau akademisi terkadang untuk memulai menulis itu pasti sangat-sangat susah. Nah, mungkin sedikit tips ya, artinya saran untuk mahasiswa, artinya ketika untuk menulis, memulai untuk menulis itu kita harus tahu dulu apa yang harus kita tulis, ya. Kemudian permasalahan apa yang ingin kita kaji, kita angkat, seperti itu. Kemudian kalau ini kan tergantung ya, kita mau menulis pendekatan kuantitatif, PTK atau apa, jadi solusinya seperti apa. Itu. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara proses itu banyak sekali sebenarnya tahapannya. Cuman untuk memulai itu sudah tentu kan harus menentukan dulu apa yang ingin kita tuliskan. Ya, jadi kalau kita sudah ada arah atau tujuan yang ingin kita capai atau yang ingin kita lakukan, pasti itu akan tersistematis dan terstruktur nantinya untuk penulisan itu sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian jangan harus banyak-banyak membaca referensi. Jadi dengan membaca referensi itu juga akan timbul atau akan muncul ide kita, oh berarti ini artinya penelitiannya ini lumayan nih, kita coba untuk yang di metode ini, kemudian kita coba untuk di subjeknya seperti ini atau lokusnya seperti ini, kayak gitu. Jadi tidak boleh kita hanya membaca satu buku, tapi harus banyak referensi juga untuk tinjauan pustaka tadi yang tadi kalian tanyakan. Kemudian mungkin tipsnya juga adalah kalian lebih ke
memahami dulu metodologi penelitian kalian sendiri. Kalau misalnya kalian tidak bisa untuk pendekatan kuantitatif gitu, ya nggak bisa juga akan berjalan penelitian itu gitu. Ya, jadi itu adalah tahapannya untuk kalian bisa menulis dengan baik. Baik, terima kasih Bu atas informasi yang diberikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari pertanyaan-pertanyaan kami mohon maaf. Kami tutup dengan karam Santi. Om Santi, 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 Om Santi. I just had to let you know you're